filosofis awal dulu, next Mbak Nadia, bahwa apa sih definisi pindah ya? Di dalam amanah undang-undang kita nomor 23 tahun 2006 tentang Adminduk, sebagaimana telah dirubah juga dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, bahwa pindah adalah berdomisilinya penduduk di satu alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 tahun. Nah, itu definisi pindah. Kemudian next ya, di dalam amanah undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan juga disebutkan ini menjadi dasar bahwa setiap penduduk mempunyai hak bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam dimanapun ya dalam lingkup wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi setiap warga negara secara individu mempunyai hak ajasi untuk sebagai warga negara Indonesia dia berhak tinggal dimanapun dalam lingkup wilayah NKRI ini. Ya, bergerak bebas, berpindah dan bertempat tinggal. Nah, ini semua dilandasi dengan dasar-dasar pemikiran, dasar-dasar hukum, ya, yang harus menjadi pijakan kita dalam menata administrasi penduduk kita yang menerapkan hak beliau, ya, masing-masing individu tadi untuk bergerak dan berpindah dalam lingkup wilayah NKRI, ya, yaitu sudah sebagaimana di Undang-Undang 24 saya sebutkan tadi sebagai perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Adminduk, kemudian Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2014 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Ada turunannya Peraturan Menteri Dalam Negeri ya nomor 108 tahun 2019 tentang pelaksanaan Perpres 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara Dapduk dan Capil. Lalu untuk mendukung implementasi dari pelaksanaan Perpres 96 ini di Permendagri 108 ada kita atur juga Permendagri 109 tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam setiap layanan administrasi kependudukan. Ya, dikuatkan pula dengan tidak boleh ditambah dan dikurangi. Ya, jangan menambah persyaratan dan juga jangan mengurangi. Harus dipenuhi semua syarat-syarat utama sebagaimana peraturan yang sudah kita tetapkan ya dengan surat edaran Pak Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri nomor 470/13287 Dukcapil tertanggal 28 September tahun 2021 tentang jenis layanan, persyaratan dan penjelasan tentang persyaratan dan tata cara persyaratan Dapduk dan Capil. Ya, next. Kemudian next Mbak Nadia. Ya, apa yang menjadi pelayanan pendaftaran penduduk yaitu pencatatan biodata, pendidikan dan pendata penduduk itu salah satu di antaranya. Ya, next ini. Next saja, kalau yang ini mungkin ya. Pada Perpres 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara Dapduk dan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan merujuk pada pasal 25 bahwa penerbitan surat keterangan pindah didasarkan pada klasifikasi perpindahan penduduknya. Apa yang menjadi klasifikasi perpindahannya? Jadi ada masyarakat kita yang mungkin berpindahnya itu antar desa atau di dalam desa yang sama ya, atau desa atau kelurahan atau sebutan lain ya. Di beberapa daerah ada yang disebut dengan nagari, gampoeng atau kampung atau nagari gitu ya, atau nagori gitu ya. Jadi di dalam desa yang sama tapi pindah alamat dari rumah di alamat jalan A ke jalan B atau di RT A ke RT B atau dari lingkungan A ke lingkungan B. Nah, itu juga termasuk perpindahan. Nah, ada juga yang disebut dengan klasifikasi antar desa di dalam lingkup satu kecamatan atau nama lain untuk kecamatannya. Ya, misalnya kalau seperti di Indonesia Timur atau di Papua disebutkan itu distrik ya. Di dalam distrik yang sama. Atau antar kecamatan, tetapi masih di dalam satu daerah kabupaten atau kota yang sama. Nah, klasifikasi yang kedua ya, yang sering terjadi itu adalah terjadinya perpindahan penduduk antar kabupaten atau antar kabupaten kota dalam satu provinsi, bahkan antar provinsi. Ya, jadi apa yang menjadi persyaratannya? Bagaimana sih Pak untuk mengurus penerbitan surat keterangan pindah kita supaya teman-teman di Dukcapil itu juga mencetak dokumen kami nanti di alamat tujuan kami daerah pindah? Ya caranya hanya dengan menunjukkan kartu keluarga yang lama dan mengisi formulir permohonan. Sebagaimana saya sebutkan di awal tadi, pada Permendagri kita 109 tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam Adminduk,
ada formulir permohonan pindah namanya F103. Jadi ini menjadi dasar teman-teman dari Dinas Dukcapil untuk melakukan proses penerbitan SKP-nya yang di atas tadi, ya. Jadi teman-teman di Dinas Dukcapil tidak akan menjadi terlarang, ya, terlarang atau misalnya haram hukumnya kalau kemudian melakukan pemindahan penduduk atau individu tanpa adanya permohonan yang bersangkutan. Karena itu menjadi tindakan manipulatif kesannya, karena tanpa dimohonkan yang bersangkutan malah dipindahkan. Ya, kembali ke filosofis awal tadi, itu menjadi hak ajasinya masing-masing warga negara atau individu. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah melakukan pengisian formulir F103, artinya memang Bapak Ibu sudah memohon supaya dipindahkan di alamat yang dituju, yang tertera pada alamat asal dan alamat tujuan pada formulir F103 itu. Nanti di belakang kita akan tampilkan, ya, format F103-nya. Nah, kemudian proses pengisian ini tertanda tangan oleh si pemohon, ya. Kalau tidak ditandatangani, ya nggak bisa juga dilakukan oleh teman-teman dari Dinas Dukcapil, aparat Dukcapilnya. Maka dengan ditandatanganinya permohonan tersebut, ya, memang benar-benar yang bersangkutan bermohon pindah, maka teman-teman kami di instansi Dinas Dukcapil, ya, akan melakukan proses dan menerbitkan yang disebut dengan SKP. Secara umum di semua wilayah sekarang di 514 kabupaten kota, kalau nggak salah saya, ya, semuanya sudah menerapkan penandatanganan dokumen kependudukan secara elektronik. Maka SKP WNI istilahnya dalam lingkup wilayah NKRI ini perpindahannya akan diterbitkan dengan tanda tangan elektronik Kepala Dinas Dukcapil, ya. Dikhususkan bagi anggota atau kepala keluarga saja, atau sebagian anggota keluarga, atau bahkan seluruhnya, ya, sesuai dengan permohonan, ya. Yang akan diterbitkan SKP-nya itu adalah sebagian, ada klasifikasi, hanya kepala keluarga, sebagian anggota keluarga, hanya anaknya mungkin atau hanya istri, ya, dengan alasan apapun itu, ya, mungkin peningkatan strata pendidikan ke daerah lain, atau misalnya mencari nafkah dan lain-lain, ya, itu nanti yang diterbitkan SKP-nya itu sesuai dengan apa yang dimohonkan pada formulir, ya. Anggota keluarga yang pindah ke alamat baru.